warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesolina Jaliwanti, NIM 2018-1432224 dari kelas 5F, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mulog dari Kota Muara Enim. Yang pertama, tempat wisata. Wisata yang pertama adalah air terjun Bedegung. Air terjun Bedegung merupakan salah satu tempat wisata andalan dari Muara Enim. Tempatnya berada di Kecamatan Tanjung Agung. Masyarakat sekitar yang menyebut air terjun ini dengan sebutan Curug Tenang Bedegung memiliki panorama yang sangat eksotis. Ketinggian air terjun Bedegung mencapai 99 meter. Dengan demikian, air terjun ini merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia setelah air terjun Sigura-gura 250 meter, air terjun Payakumbuh di Ngarai Harau 150 meter, dan air terjun Curug Citabu 100 meter. Sepanjang rute menuju air terjun Bedegung, Anda akan disambut hijaunya pepadian dan suasana alam yang sangat kental. Yang kedua, Danau Kibekan. Danau Kibekan asal-muasal dari Danau Kibekan ini berdasarkan cerita yang turun-temurun diterima oleh penduduk desa, yaitu berasal dari kuatnya ikatan gotong royong yang menjadi ciri khas dan budaya masyarakat desa kebanyakan. Pada saat pembangunan jalan desa di zaman Belanda dulu, dilakukan kerja rodi yang melibatkan seluruh penduduk desa. Jalan yang dibuat dan akan dilalui itu merupakan rawa berlumpur. Jalan itu dibuat dengan tujuan memudahkan Belanda untuk mengevakuasi pasukan serta untuk melakukan serangan ke kota Prabu Muli, sekaligus memudahkan akses Belanda untuk membawa hasil-hasil perkebunan masyarakat. Yang ketiga, Taman Adipura. Taman ini dibangun pada tahun 2014 oleh Bupati Muara Enim, Insinyur Haji Muzakir Saisohar, sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat Kota Muara Enim yang telah berhasil mempertahankan Piala Adipura yang ke-11 kalinya, sebagai kota kecil yang bersih dan teduh se-Indonesia. Yang keempat, Danau Suji. Danau Suji, menurut cerita warga Lembak, danau ini dinamakan Suji lantaran jenderal ternama negara Sapura bernama Suji yang pernah tinggal menetap di daerah ini. Selain itu, di pinggiran danau ini terdapat gazebo yang memang disediakan untuk tempat bersantai para wisata. Dan di sana juga banyak tempat untuk spot foto. Selanjutnya, perkebunan dan pertanian. Yang pertama, karet. Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis. Tanaman karet memiliki perkarangan yang ekstensif. Akar tunggangnya mampu tumbuh menembus tanah sampai 2 meter, sedangkan akar lateralnya menyebar sepanjang lebih dari 10 meter. 2. Pengelolaan bubuk kopi. Kopi Semendo. Semendo merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasinya yang berada di dataran tinggi Bukit Barisan menjadikan terkenal sebagai sentral perkebunan kopi. Jenis kopi yang ditanam di wilayah ini sebagian besar masuk pada kategori Robusta. Biji kopi Semendo berasal dari perkebunan di daerah pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan. Pada ketinggian 1-1,6 meter dari permukaan laut. 10 hektar lahan kebun kopi. Area perkebunan ini berada di Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, dan Semendo Darat Hulu. Ketiganya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, kuliner khas daerah Muara Enim. Yang pertama, tempoyak. Tempoyak adalah salah satu makanan khas Muara Enim. Makanan ini merupakan hasil fermentasi dari buah durian. Awal mula tujuan pembuatan tempoyak ini agar durian dapat bertahan lebih lama. Proses pembuatan tempoyak ini cukup mudah. Pertama, pilihlah durian yang sudah matang. Proses pembuatan tempoyak ini cukup mudah. Pertama, pilihlah durian yang sudah matang. Pisahkan daging buah durian dari bijinya. Kemudian daging buah durian diberi garam lalu disimpan di tempat tertutup selama 3 hari.
Kedua, pepes tempoyak. Pepes tempoyak khas Muara ini, makanan yang terbuat dari perpaduan ikan dan tempoyak ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang tinggi. Cara membuatnya cukup mudah. Ikan dilumuri dengan tempoyak dan bumbu halus kemudian diamankan kurang lebih 1 jam agar bumbu meresap. Bumbu halus biasanya terdiri dari bawang merah, cabai, kunyit, dan laos. Setelah itu, bungkus campuran ikan tempoyak dan bumbu halus menggunakan daun pisang, lalu bakar di atas bara api hingga matang. Yang ketiga, bekasam. Makanan ini merupakan hasil fermentasi campuran ikan air tawar dan nasi. Pengelolaannya cukup simpel, yaitu dengan menambahkan garam pada campuran ikan dan nasi, lalu disimpan dalam wadah tertutup selama kurang lebih 1 minggu. Untuk menikmati bekasam, biasanya bekasam diolah dengan cara ditumis kemudian disajikan dengan nasi hangat. Bekasam mengandung asam laktat yang baik untuk sistem pencernaan dan dapat mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.